semuanya, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Nah, di channel aku kali ini mau bahas tentang PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah 2015 ke bawah untuk angkatan pertama, dan yang kedua adalah yang TMT-nya 2019 ke bawah. Dan ini bahagia banget aku dengar kabar ini karena aku termasuk salah satu yang mungkin akan diikut sertakan dalam PPG dalam jabatan ini. Kita berdoa saja semoga Allah memberikan yang terbaik. Oke, di surat edarannya, yaitu surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini sudah tertuliskan bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, data calon peserta berdasarkan hasil pemutahiran data pokok pendidikan Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Tentunya ini udah kita lalui ya teman-teman, yang udah di verval tuh Dapodiknya dari mulai tanggal terakhir perpal itu 30 Januari 2022. Yang udah ada centang-centangnya di NUPTK dan NIK. Selamat, Anda mungkin akan diprioritaskan. Maksudnya akan menjadi calon kandidat peserta PPG dalam jabatan. Oke, nomor 2, calon peserta terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nah, ini untuk yang mungkin diprioritaskan kali ya. Karena emang udah lama sih 2015 ke bawah kan gitu. Nah, untuk yang kedua ini mungkin termasuk aku juga karena TMT aku itu November 2016, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Oke, selamat kita mendapatkan kesempatan teman-teman. Nomor 3, peserta program PLPG yang tertunda belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini yang PLPG-nya belum lulus yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Lanjut lagi nomor 4, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman PPG Kemdikbud.go.id menggunakan akun SEMPKB masing-masing. Yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Nah, jadi teman-teman, linearitas ijazah kita itu dianjurkan harus sesuai dengan studi PPG. Jadi kalau misalnya saya nih sebagai guru BK, ijazah saya S1 bimbingan dan konseling, maka saya linear memilih bidang bidang kuliah PPG-nya itu bimbingan dan konseling gitu. Yang keenam adalah persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022, serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Yuk coba kita cek seperti apa sih linearitasnya yang cocok. Sebelum ke linearitas kita baca persyaratannya dulu ya. Persyaratan peserta untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan atau Dapodik. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai tanggal 1 Januari 2019. Yang kelima, memiliki kualifikasi akademik S1, D4 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Yang kelima, aktif mengajar sebelum 2 tahun terakhir. Maksud saya itu yang keenam ya, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Nah, yang ketujuh, G, berusia setinggi-tingginya 58 tahun terhitung sampai dengan 31 Desember 2022. H, sehat jasmani dan rohani. I, bebas narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya. J, berkelakuan baik. Nah, tentu persyaratan-persyaratan ini harus sudah kita persiapkan sejak dini, karena katanya mulai bisa uploadnya itu mulai tanggal
10 Februari sampai 23 Februari. Nah, semoga kita semua tidak ada kendala ya dalam memenuhi persyaratan peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Karena di pertama itu kita harus lolos seleksi administrasinya dulu teman-teman. Baru kita bisa ikut pretest PPG. Nah, pretest PPG-nya juga untuk yang guru kayak aku, jangan lupa belajar pedagogiknya dan kebidangannya. Kemudian ada skolastiknya juga kayaknya. Dan beberapa tes lainnya yang tentunya kita harus persiapkan juga. Nah, nanti aku juga rencananya bakalan bahas beberapa soal ke depan untuk membantu teman-teman dan aku juga sekalian belajar buat bisa ikut tes PPG, pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, persyaratan administrasinya apa aja sih? Yaitu hasil scan ijazah S1 atau D4, asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat pernyataan dari Ditjen Dikti. Yang kedua, atau B, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Nah, SK pertama ini SK yang sesuai dengan TMT kita di SIM PKB. Karena aku pertama masuk honor itu di November 2016, mungkin aku akan memasukkan SK honor yang 2016 itu, yang saat itu masih kepala sekolah yang menandatanganinya. Nah, setelah 2017-nya, aku mulai masuk ke SK Provinsi Banten, yaitu tanda tangan SK-nya sudah dari Provinsi Banten atau dilegalisir oleh Provinsi Banten. Jadi kita ikuti sesuai dengan apa yang diminta dari persyaratannya ini ya teman-teman. Kemudian yang D, hasil pindai scan pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. SKKBM-nya ya jangan lupa. Pokoknya harus lengkap SKKBM dari pertama kita ngajar sampai kita saat ini gitu yang pas mau daftar. Yang E, hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dibubui materai 10.000. Ya ini nanti mungkin ada contoh template-nya, tinggal kita isi aja. Nah, tata cara pendaftarannya yaitu aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan dapat dibuka melalui laman seperti link berikut ini, yaitu di pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan SIM PKB masing-masing. Yang kedua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah atau upload hasil scan ijazah S1 bagi guru yang terkendala dengan akses internet, maka bisa dibantu dicarikan solusinya. Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linier dengan program studi jurusan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Jadi harus linier ya. Daftar linearitas program studi ada di lampiran katanya. Nah, yang selanjutnya nomor 4, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1. Yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi serta kesesuaian berkas. Nah, nanti setelah kita upload ini, LPMP itu akan memvalidasinya, di mana akan ada 3 hasil, yaitu akan disetujui. Yang kedua, apakah akan ditolak permanen, atau pilihannya yang ketiga, ditolak tapi kita melakukan perbaikan gitu, ada perbaikan. Nah, ini disesuaikan aja teman-teman sesuai dengan kalau misalnya mungkin ada beberapa teman-teman yang memilih jurusan yang nggak linier gitu tapi masih dalam bidang pendidikan, itu bisa ditolak tapi mungkin ada bisa perbaikan untuk program studi PPG-nya gitu. Nah, selanjutnya adalah jadwal pendaftaran seleksi administrasi, pengumuman pendaftaran. Nah, ini pengumumannya udah ada ya di surat edaran ini. Surat edaran ini berarti udah muncul, yaitu sekitar 3 Februari 2022. Ya mungkin aku baru baca di tanggal 5 apa tanggal 6 gitu ya. Yang selanjutnya adalah pendaftaran dan pengiriman berkas 10 sampai 23 Februari 2022. Kita tunggu aja nanti tanggal 10 udah bisa pengiriman berkas atau belum. Nah, mungkin ada maintenance juga ya di SIM PKB-nya.
Karena udah lama di pas buka bagian PPG itu nggak bisa dibuka terus. Kita tunggu aja sampai tanggal 10 atau di antara tanggal 10 sampai 23 Februari ini, teman-teman. Perbaikan berkas itu mulai tanggal 10 sampai 25 Februari. Kemudian oleh petugas di tanggal 10 sampai 28 Februari 2022. Yang kelima, pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 4 Maret. Nah, setelah itu kita mulai semangat lagi buat belajar ya, tentunya kita ikut pretest nanti. Semangat lah pokoknya buat teman-teman semuanya. Kita cek lagi linearitas program studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Apa aja? Yaitu misalnya nih, pendidikan guru PAUD. Bisa ngambil apa aja sih kalau misalnya kita lulusan dari guru PAUD itu? Untuk pendidikan guru PAUD ini, kalau bagi kita yang mengajar di PAUD, yang linear adalah pendidikan luar biasa, pendidikan khusus, kemudian PG PAUD atau PGTK, kemudian PGRA, psikologi, bimbingan dan konseling, kemudian pendidikan anak usia dini, PSKGJ, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kemudian PSKGJ, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Nah, jadi misalnya kayak aku nih, guru BK, jurusannya kan pas kuliah S1 aku ngambil bimbingan dan konseling. Nah, kalau misalnya aku sekarang ngajarnya di PG PAUD, aku bisa ngambil di bidang studi PPG PG PAUD karena di sini linear dengan program studi aku yang diambil saat S1, yaitu bimbingan dan konseling. Gitu ya teman-teman. Pokoknya ini bisa kita baca, tinggal disesuaikan aja. Ini untuk pendidikan guru sekolah dasar, kemudian untuk pendidikan luar biasa ini ya. Yang selanjutnya untuk seni budaya juga banyak banget ini. Kemudian untuk pendidikan jasmani dan kesehatan juga banyak. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Inggris, pengetahuan ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial maksudnya, ilmu pengetahuan alam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika. Nah, bimbingan dan konseling ini bagian aku nih, karena aku ngajar di SMA guru BK. Nah, aku juga lulusan S1-nya bimbingan dan konseling, ini sesuai banget di poin yang pertama tuh, bimbingan dan konseling. Udah nice banget pokoknya linearnya gitu ya. Yang selanjutnya ini ada geografi, ekonomi, kemudian banyak banget nih ekonomi nih. Sosiologi, antropologi, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, fisika, kimia, biologi, sejarah, dan guru mata pelajaran kejuruan produktif di SMK. Ini Nah, untuk fakta integritas ini template-nya tinggal diunduh aja dan dibubuhi materai 10.000. Oke, itu adalah rangkaian pendaftaran PPG seleksi administrasi di tahun 2022 ini. Tentunya PPG dalam jabatan. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.